materi hari ini Marcel. Alfensius Kauni, Anastasia Jelaka, Aprilius Nabu, Aprilio Kenneth, Primus Bona, Dominikus Nabu, Felicia Kauni, Veronica Banuet, Francia Kauni, Yohanes Jene Saban, Jamarius Eno, Lucius Leo, Oke, baik. Pak mau bertanya sedikit. Tadi pagi datang ke sekolah itu sarapan atau tidak? Kalau dari rumah ke sekolah itu salam dengan orang tua atau tidak? Kalau di sekolah? Iya, salam. Oke, baik. Jadi adik-adik dong masih ingatkah yang tadi yang sebelum memulai pelajaran selalu hari ini tadi belajar tema tentang apa? Tema masih ingat? Apa? Deput tema. Tadi bilang pembelajaran IPAS. Jadi deput tema apa? Oke, baik. Lingkungan sosial di sekolah dan masyarakat. Oke, baik. Jadi hari ini kita memulai pelajaran hari ini itu bahasa Indonesia. Jadi tema hari ini kita itu menyayangi hewan dan tumbuhan. Jadi adik-adik sudah pernah dengar atau sudah tahu itu menyayangi hewan seperti apa dan menyayangi hewan seperti apa? Dengan kata lain adik-adik, tahu atau tidak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak. Oke, baik. Jadi Pak jelaskan saja itu. Menyayangi hewan dapat diartikan sebagai berikut. Dengan kata lainnya itu berarti memberikan perhatian, kasih sayang dan perawatan yang baik kepada hewan serta memastikan kesejahteraan dan keselamatannya. Itu dengan kata lainnya menyayangi hewan. Kalau dengan kata lainnya menyayangi tumbuhan itu seperti memberikan perhatian, perawatan dan perlindungan yang baik kepada tumbuhan serta memastikan pertumbuhan dan kesejahteraannya dapat dilakukan dengan cara menyiram, memupuk dan memantau kondisi tumbuhan serta teratur. Itu menyayangi tumbuhan dengan kata lainnya itu seperti itu. Jadi kita memulai tujuan pembelajaran itu ada berapa hari ini? Ada dua. Jadi satu itu dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Adik-adik lihat di teks yang Pak sudah bagi. Cerita judul Ayam Jago Baru. Ada ayam jago baru. Di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh. Sekali suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk berlahan terbuka.
kemasan? Itu pasti matahari. Pikirnya, maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, kukuruyuk. Hari sudah pagi. Kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergeser berlarian keluar. Mereka mulai menangis mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini. Keluh mereka tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu. Jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi. Ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepuk-nepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Ia itu matahari sudah terbit di langit. Ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbabak-babak. Itu bukan matahari. Itu adalah bulan purnama. Katanya, induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Jadi adik-adik sudah pernah lihat ayam dan bulan. Jadi itu ayam dia berkokok, dia pikir sudah pagi. Tapi dia bulannya apa?
Ya, bulan purnama. Ya, bulan purnama. Itu adalah tujuan pembelajaran yang pertama. Oke, baik. Kita maju ke tujuan pembelajaran kedua itu dengan menjawab pertanyaan. Siswa dapat mendefinisikan informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Jadi adik-adik kan tadi sudah baca sama-sama toh? Sudah. Ya. Oke, baik. Jadi Pak mau berikan soal pertanyaan. Nanti adik-adik dong tulis. Diam, menurut diam. Ya, tulis, tapi diam. Duduk di tempat. Diam.
Sudah toh? Jadi yang soal pertanyaan itu, siapa karakter utama dalam dongeng tersebut? Pada tanya dari kelompok 1. Siapa yang bisa jawab dari kelompok 1? Ya, jawabannya itu karakter utama dalam dongeng tersebut adalah ayam jago baru. Oke, tepuk. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, yes. Oke, baik, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk, jangan pergi. Oke, jadi pertanyaan pertama sudah menjawab dari kelompok 1. Jadi yang kedua itu, soal yang kedua itu, apa yang dilihat oleh ayam jago baru di langit? Dari kelompok 2, ayo semua berdiri. Bangun, bangun. Ayam jago baru melihat benda bundar berwarna kuning keemasan di langit yang dia pikir adalah matahari. Ya, baik. Itu jawabannya, ayam jago baru melihat benda bundar berwarna kuning keemasan di langit yang dia pikir adalah matahari. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, yes. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Yang soal ketiga itu, apa yang dilakukan oleh ayam jago baru setelah melihat benda bundar di langit? Dari kelompok 3, siapa yang bisa jawab dari kelompok 3? Ya, bangun semua, baca. Setelah melihat benda langit di langit, ayam jago baru melompat ke atas pagar dan lompat ke atas pagar dan tahu bahwa hari sudah paginya keras-keras. Ya, baik. Itu kelompok 3 sudah menjawab pertanyaan itu. Jawabnya, setelah melihat benda bundar di langit, ayam jago baru melompat ke atas pagar dan berkokok keras-keras untuk memberitahu bahwa hari sudah pagi. Ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, yes. Oke, baik. Oke, baik. Pak, langsung saja menjawab yang soal nomor 4 itu. Nomor 4 itu, siapa yang memberitahu ayam jago baru bahwa benda bundar di langit bukanlah matahari? Jawabnya itu, burung hantu yang memberitahu ayam jago baru bahwa benda bundar di langit bukanlah matahari, melainkan bulan purnama. Ya. Siapa yang bisa jawab soal nomor 5? Siapa yang bisa? Ya, bangun. Ya. Ayam jago baru mempelajarkan bahwa dia harus lebih teliti dan yakin sebelum membuat keputusan atau memberitahu orang lain. Dia berjanji untuk membuka kedua matanya lebar-lebar dan memastikan apa yang dilihatnya sebelum berkokok. Ya, baik. Tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, yes. Oke, baik. Apakah adik-adik sudah paham dengan dongeng tadi? Sudah. Apakah adik-adik mau bertanya? Tidak. Oke, baik. Dari Nona. Pak, saya belum paham tentang manfaat tumbuhan dalam kehidupan manusia. Oke, baik.
saya langsung saja menjawab. Adik-adik dari kelompok 2 sudah memberikan pertanyaan kepada Pak Guru. Langsung saja Pak menjawab pertanyaan itu. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu sumber pangan. Tumbuhan menyediakan makanan seperti padi, jagung, sayur, dan buah-buahan yang menjadi sumber karbohidrat, vitamin, dan mineral. Yang kedua itu sumber obat-obatan. Banyak tanaman digunakan sebagai obat tradisional seperti jahe, kunyit, dan daun sirih. Yang ketiga itu penghasilan oksigen. Melalui proses fotosintesis, tumbuhan menghasilkan oksigen yang penting bagi pernapasan manusia dan hewan. Yang keempat itu bahan bangunan dan industri. Itu seperti kayu dari pohon digunakan untuk bahan bakar. Yang kelima itu menghijau dan keindahan lingkungan, itu seperti tumbuhan memperindah lingkungan dan membantu menyerap polusi udara. Itu jawaban dari Pak, itu saja. Apakah adik-adik mau bertanya lagi? Ya, silakan. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan adik-adik dari kelompok 3. Cara merawat tumbuhan itu seperti menyiram secara teratur, sesuaikan dengan jenis tanaman, jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. 2 itu memberi pupuk, gunakan pupuk organik atau kimia untuk menambah nutrisi tanah. Yang ketiga itu menjaga dari hama dan penyakit. Gunakan pestisida alami jika perlu atau membersihkan bagian tanaman yang terserang. Yang keempat itu menempatkan di lokasi yang sesuai. Pastikan tanaman mendapat sinar matahari atau tempat teduh sesuai kebutuhan spesiesnya. Yang kelima itu memangkas rutin, pangkas daun dan ranting yang kering untuk mendorong tumbuhan baru. Itu jawaban dari Pak. Sekian dari kelompok 3. Apakah kelompok 1 mau bertanya? Pak, saya belum paham tentang cara merawat hewan. Oke, baik. Saya akan menjawab dari kelompok 1. Cara merawat hewan itu seperti memberikan makanan dan minuman yang cukup. Pastikan makanan bergizi dan sesuai dengan jenis hewan. Yang kedua itu menjaga kebersihan kandang dan tumbuh hewan. Membersihkan kandang, menyediakan hewan secara rutin. Yang ketiga itu memberi vaksin dan pemeriksaan kesehatan. Itu seperti kita harus memvaksin anjing atau babi atau sapi. Ya. Yang keempat itu memberikan tempat tinggal yang nyaman. Dia harus tidurnya nyaman. Dia bojong kandang dia harus begitu. Harus bersih. Memberikan perhatian dan kasih sayang, itu kita harus kasih sayang terhadap hewan. Kita jangan terlalu pukul-pukul hewan. Ya, itu jawaban dari Pak. Yang cara merawat hewan. Apakah adik-adik mau bertanya lagi? Oke, silakan. Pak, saya mau bertanya karena saya belum paham tentang manfaat hewan bagi manusia, kehidupan manusia. Oke, baik. Jadi langsung saja saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Itu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Dulu. Melihat dulu. Itu sumber pangan. Itu hewan seperti sapi, ayam, kambing, dan ikan memberikan daging, susu, dan telur. Yang kedua itu sumber tenaga dan transportasi. Di beberapa daerah hewan seperti kuda dan kerbau masih digunakan untuk membajak sawah atau alat transportasi. Yang ketiga itu penghasil bahan industri. Wol dan domba
sutra dari ulat, dan kulit hewan digunakan dalam industri pakaian dan kerajinan. Yang keempat itu membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya anjing digunakan sebagai penjaga, hewan pelacak atau hewan terapi. Itu saja pertanyaan dari Pak. Oke, baik adik-adik sudah paham toh? Oke, baik. Yang kedua itu kita membuat teki silang. Adik-adik sudah lihat? Ini dari kelompok 1 sudah? Ya, kamu berdiri dari kelompok tetap di sini. Ya, berdiri. Kalau hewan yang hidup di air itu apa? Ya, ikan. Siapa yang bisa maju ke depan tulis? Ini saja. Mari. Ya, baik. Untuk teka-teki silangnya dari kelompok 1 itu hewan yang hidup di air itu seperti apa? Ya, ikan. Yang kedua dari kelompok 2. Maju ke depan. Iya. Tuh. Ya. Dari kelompok 2 itu pertanyaan teka silang itu bunga yang berwarna merah itu dia apa? Ya, dari kelompok 3. Jeng tidur. Iya. Yang soal yang ketiga dari kelompok 3 itu alat transportasi yang dimiliki oleh roda itu seperti apa? Kelompok 3, alat transportasi yang memiliki roda itu seperti apa? Mobil. Ya, mobil. Ini
yang kita buat ini dia termasuk apa? Teka-teki apa ini? Teka-teki silang. Jadi adik sudah paham kok yang teka-teki silang. Oke baik adik-adik, tolong semua berdiri. Diam, jangan berisik. Mulut diam. Tepuk semangat. Oke baik, terima kasih. Tepuk. Terima kasih. Oke baik, Pak langsung kasih tugas ya, tugas rumah. Pak langsung baca saja, adik-adik dong tulis. Mulut diam. Dan diam. Dan diam. Mulut dipatah. Semua diam. Oh, diam. Ya, diam. Jangan ribut ya. Diam. Dan diam, mulut diam ya. Semua diam. Pak tulis Haris baru kamu tulis ya, kamu diam dulu. Jangan beribut. Duduk. Semua diam. Duduk. Oke baik adik-adik, sebentar baru tulis ya. Semua berdiri. Semua berdiri. Ya, semua berdiri. Simpan buku dan pulpen. Semua berdiri. Tangan ke atas. Ayo, 1, 2, 3.
Diam. Berdiri. Ya.